Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir Part 2. Kamu harus pergi dari sini, Nduk. Yang bisa menyelamatkan hidupmu ya kamu sendiri. Lemah suara Mbak Soko, tubuhnya pun terasa lunglai tak bertulang, menyesali semua yang terjadi pada putri bungsunya. Komala sendiri masih terisak. Ada setitik penyesalan yang menggurat di wajah Ayunya, di samping rasa ketakutan pada dirinya. Besok bapak mau ngabari kakakmu, nanti biar bisa secepatnya antar kamu ke tempat pamanmu, ucap Mbah Soko setelah beberapa kali menghempaskan nafas beratnya. Tubuhnya yang kurus sangat terlihat ringkih, ditambah ekspresi wajahnya yang tak bisa ditebak, semakin menampakkan beban berat menggelayuti jiwanya. Pak, apa nikahkan saja saya sama Mas Jas? Mungkin bisa menjadi baik semua, ucap Komala di sela senggukan tangis, mencoba memberikan solusi. Namun bukan jawaban kalimat yang ia dapatkan, melainkan lototan bola mata menajam dari bapaknya. Baik buat siapa? Ini kalau kamu mau tahu, kenapa bapakmu bertekad menempati rumah gubuk seperti ini, meninggalkan rumah bagus, sawah, kebun, ladang, meninggalkan kakek nenekmu. Itu karena memperjuangkan kamu dan kakakmu. Kalau cuma mikir mewahnya dunia, kamu dan kakakmu belum tentu masih bernapas. Sengit kali ini suara Mbah Soko seperti ingin meluapkan kekecewaannya. Tanah ini, rumah ini, hasil keringat bapak dan ibumu asli, Nduk. Karena bapak tak mau mewarisi harta kakekmu yang didapat dari ngabdi atau bekerja di tempat Rahmi hingga sampai Ratri. Hartanya itu harta yang didapat dari tidak baik, harta yang didapatkan dari amisnya darah keluarganya sendiri dan orang-orang tak bersalah. Masih untung kakekmu sadar sebelum bapakmu yang sudah renta ini jadi tumbalnya. Ini semua wasiat kakekmu. Tapi sekarang malah kamu mulai lagi, sambung Mbah Soko sedikit mengulas masa lalunya. Terus harus gimana saya, Pak? Mungkin kalau bicara baik-baik sama Mas Jas, bisa tidak seperti yang dibayangkan, Pak, sahut Komala mencari sebuah harapan. Kamu terlalu awam. Kamu sudah terlanjur kebungkus tanda khususnya Rahmi. Harusnya kamu tahu, Nduk, Jasmoro itu tali sambungnya Ratri, ibunya. Yang diperbuat denganmu itu bakal menjadi awal ritual tersambungnya kalian dengan iblis yang dipuja Rahmi, leluhur Jasmoro. Sedangkan dirimu akan dijadikan pintu gerbang ketiga di tanggal 13 bulan ke-7 nanti. Jasmoro suka kepadamu itu karena kamu bungsu terlahir bertanda khusus, bukan karena suka lahir batinnya. Dari mulai Rahmi bersekutu dengan iblis hutan geong, anak keturunannya sudah tidak bisa mempunyai rasa cinta sayang lagi dengan sesama manusia, karena jiwa raganya sudah terikat dengan yang disembah. Jadi percuma meskipun kamu mau nekat menikah dengan Jasmoro, yang ada malah akan memperpanjang persekutuannya, jawab Mbah Soko memberi penjelasan. Entah mengerti atau hanya sekedar didengar, Komala nampak tertunduk. Raut wajahnya sedikit berubah tempias, seperti tengah mempertimbangkan suatu pilihan. Keluar, keluar, kreak, kreak. Pak, apa itu? Peki Komala yang tengah tertegun, kaget mendengar suara seperti benturan keras dari atap rumah, berposisi tepat di atas kamar Mbah Soko. Mbah Soko yang ikut mendengar dan terkejut, tak menjawab pekikan Komala. Dirinya bangkit bergegas keluar dari dalam rumah menuju halaman belakang. Gelap dan terasa sinung pertama dirasakan Mbah Soko sesampainya di sudut belakang rumahnya. Pandangannya langsung mengedar ke atas rumah,
tempat sumber suara, namun hanya awan hitam yang tertangkap pandangan matanya. Tak ada makhluk atau sosok apapun di atas atap rumah, di mana dengan jelas dirinya dan Komala mendengar suara burung kematian, disertai benturan dari tempat itu. "Ada apa, Pak?" tanya Komala yang sudah berada di ambang pintu. "Gak ada apa-apa, mungkin cuma burung lewat," sahut Mbah Soko sambil terus menatapi sekeliling rumahnya. Beberapa menit Mbah Soko dan Komala berada di belakang. Setelah tak mendapatkan apa-apa, keduanya kembali masuk ke dalam. Namun, baru saja Mbah Soko ingin masuk ke dalam kamarnya, buru-buru ia urungkan demi mendengar jeritan Komala kembali. "Ada apa, Nduk?" tanya Mbah Soko saat mendapati Komala terduduk di depan pintu kamarnya sendiri. "Perutku, Pak, sakit sekali," jawab Komala sambil menekan perutnya disertai ringis kesakitan. Mbah Soko yang mulai panik segera mendekat. Tangannya segera mengulur ingin membopong tubuh Komala, berniat membaringkan di atas ranjang kayu berkasur kapuk milik Komala. Tapi belum sempat tangan Mbah Soko menyentuh, tiba-tiba saja tubuh Mbah Soko terjengkang ke belakang. "Bruk!" Mbah Soko sebentar meringis, namun segera tersadar akan keanehan yang baru saja ia alami. Ia pun bangkit kembali mendekat ke arah Komala yang kini terguling-guling di lantai tanah, masih dengan kesakitan. Pak, tolong, Pak." Iba dan tak tega rasanya Mbah Soko mendengar erang dan rintihan Komala. Meski tak tahu seberapa sakit yang dirasakan anak bungsunya, melihat dari raut wajahnya dan cucuran keringat yang keluar, Mbah Soko dapat memastikan rasa sakit luar biasa. Akan tetapi, Mbah Soko tak dapat berbuat apa-apa. Diulanginya sampai keempat kalinya, usaha Mbah Soko sia-sia. Kedua tangannya tetap tak dapat menyentuh tubuh Komala. Entah kekuatan apa dan dari mana, Mbah Soko masih belum mengetahui. Kepanikan Mbah Soko yang berlangsung puluhan menit dengan kejadian itu sedikit mereda, kala Komala mulai berangsur diam dan mampu duduk menyandarkan punggungnya di dinding papan. Walaupun nafasnya terlihat masih tersengal, tapi rintihan dari bibirnya sudah tak terdengar. Mbah Soko kembali memberanikan diri mendekat, tapi lagi-lagi dirinya harus terjingkar dan menarik tubuhnya menjauh dari Komala. Kali ini bukan sebuah kekuatan yang menghantam tubuh ringkihnya, melainkan satu suara lantunan kidung nan nyaring dari arah depan ruang tamu. Mbah Soko tertegun sejenak, menyesapi kemerduan suara yang tak asing baginya. Suara dan kidung mocopat khusus untuk sebuah ritual yang telah lama tak ia dengar, kini tiba-tiba menggema di dalam rumahnya. "Srengei Sukmo," gumam Mbah Soko lirih, sebelum kakinya berayun melangkah menuju arah suara. Pucat seperti tak teraliri darah seketika tubuh Mbah Soko, melihat satu sosok yang tengah duduk di kursi bambu, sembari masih memperdengarkan senandung gending mocopat tanpa iringan tetabuhan. Kini, bukan hanya makna dari tiap-tiap bait senandung itu yang membuat Mbah Soko tercekat takut, tapi juga pada sosok berkebaya batik dengan kepala bersanggul yang duduk dan berjarak 3 meteran dari tempatnya berdiri. Nyai Ratri. Lirih seperti tertahan pekikan yang keluar dari mulut Mbah Soko menyebut nama sosok wanita itu. Seketika sosok wanita berkebaya batik dengan harum kamboja itu terhenti dari dendang senandungnya. Tetapi tak sedikit pun ia menoleh, meski dirinya mendengar pekikan dari mulut Mbah Soko. "Masih ingat aku kamu, Soko?" ucap sosok itu dengan suara penuh wibawa. "Tidak akan lupa aku dengan keluarga besar Mutirahmi," sahut Mbah Soko sedikit bergetar. "Kalau kamu mau tahu salahmu, tanya bapakmu." Sinis dan sengit kali ini suara sosok wanita yang Mbah Soko tahu sebagai penerus Mutirahmi. "Nyai, tolong jangan anakku. Nyawaku ini saja yang jadi gantinya. Lepaskan anak-anakku. Biar aku saja yang menebus kesalahan orang tuaku." Parau dan memelas suara Mbah Soko. Ia berharap dengan itu bisa menyelamatkan Komala putri bungsunya. Namun bukan jawaban kalimat yang diterima Mbah Soko, melainkan tawa panjang melengking dari sosok Ratri,
Seolah ucapan dan permohonan Mbah Soko hanya sebuah lelucon baginya. Mbah Soko sendiri mengartikan tawa dari sosok Ratri adalah sebuah penolakan serta ejekan. Ia pun terduduk lemah tanpa tahu harus berbuat apa. Jiwanya meronta ingin melawan, tapi tak mungkin ia sanggup. Apalagi pusaka pelindung satu-satunya warisan dari orang tuanya telah lenyap akibat perbuatan anaknya sendiri. Soko, nyawamu itu tidak berguna apa-apa. Yang aku butuhkan darahnya Komala untuk membayar kesalahan orang tuamu dulu. Selain itu, aku tak butuh. Ingat-ingatlah Soko, tanggal 13 bulan ke-7, anakmu saya ambil. Berani buat masalah, tak akan ada yang selamat siapa saja yang masih ada ikatan darah dengan orang tuamu. Jiwa dan batin Mbah Soko benar-benar terpukul mendengar ucapan disertai ancaman dari sosok Ratri. Ia tahu jika ucapan itu bukanlah sebatas ucapan di bibir belaka, namun lebih kepada kenyataan yang tertunai, seperti yang dirinya ketahui sejak dari zaman kedua orang tuanya dulu, masih mengabdi pada keluarga besar Murti Rahmi. Pak, panggil Komala sembari menyeka keringat pada wajahnya yang memucat. Mbah Soko hanya diam, entah lidahnya yang keluh atau karena amarah yang terpendam sehingga mengabaikan Komala. Perlahan kaki Mbah Soko melangkah menuju kamarnya tanpa mau berpaling sedikit pun. Di kepalanya terpenuhi kalimat-kalimat bernada peringatan dan ancaman yang tak main-main dari terah Murti Rahmi. Mbah Soko benar-benar tak terjaga sedikit pun malam itu. Gelisah, takut dan ngeri menggumpal menyatu dalam dirinya. Sampai akhirnya saat fajar mulai menyembul menampakkan kegarangannya, Mbah Soko baru keluar dari kamar. Tak ada kalimat apapun ketika dirinya berjalan keluar rumah. Tak juga seperti biasa selalu mencari Komala ketika pagi menjelang. Mbah Soko terus melangkah sampai melewati 2-3 rumah tetangganya, hingga tiba pada rumah paling ujung berbatasan dengan hamparan sawah. Barulah dirinya berhenti. Sedikit ragu saat bibir Mbah Soko ingin mengucap salam. Namun ketika terbayang wajah anak-anaknya, sebaris kalimat salam itu pun keluar dari mulutnya. Soko, sini masuk. Ucap satu suara serak dari seraut wajah tua seumuran Mbah Soko setelah menjawab salam dan membukakan pintu. Tumben, gak biasanya pagi buta gini kamu sampai sini. Ada perkara apa? Tanya lelaki sang pemilik rumah saat keduanya telah duduk berhadapan. Perkara nyawa, Kang. Karena itulah saya kesini minta tolong. Untuk baiknya bagaimana? Jawab Mbah Soko dengan suara parau. Lah, apa ada sangkut pautnya dengan Murti Rahmi? Iya, Kang. Tadi malam Ratri menemuiku. Tak bisa ditahan, Komala harus diambil pada tanggal 13 bulan ke-7 nanti. Ucap Mbah Soko menjawab dugaan dari lelaki tua di hadapannya. Sulit kalau sudah berurusan dengan keluarga itu. Saya juga tidak bisa apa-apa. Hanya bantu doa dan menyarankan Komala harus kamu bawa pergi. Ujar lelaki tua yang hanya berkaos dalam putih dengan setelan sarung kotak-kotak. Kalau saya yang bawa pergi nggak bisa, Kang. Tetap ketemu biar dimanapun saya pergi. Misal kolis yang saya suruh ambil, bagaimana menurutmu, Kang? Sejenak lelaki tua biasa dipanggil Mbah Waris terdiam. Tak lama, kepalanya yang sudah berias rambut putih rata manggut beberapa kali, seolah mengerti akan suatu pertimbangan. Ya, bagus itu. Tapi kira-kira Komala mau disembunyikan di mana? Tanya Mbah Waris. Kalau inginku, kolis saya suruh bawa Komala ke tempat pamannya, Latip. Jawab Mbah Soko. Ya sudah, bagus kalau itu. Kamu yang menghadang di sini hati-hati. Yang akan kamu hadapi bukan manusia lagi, tapi iblis yang diberi raga. Sedikit geram suara dan kalimat yang diucapkan Mbah Waris. Seperti ada sesuatu yang terasa menyesakkan dadanya saat mengucapkan pesan pada Mbah Soko. Selesai berbasa-basi sebentar, Mbah Soko berpamitan. Kelegaan sekilas menghias kerutan di wajahnya, mendengar dukungan rencananya juga kesanggupan dari anak Mbah Waris untuk menghubungi kolis
anak pertamanya. Sesampainya di rumah, Mbah Soko langsung menemui Komala. Tak banyak yang dikatakan tentang rencananya, hanya beberapa pesan kepasrahan terucap pada diri anak bungsu yang ia sayangi. "Pak, Bapak nanti bagaimana kalau saya tinggal? Apa tidak ada jalan keluar lainnya, Pak?" ucap Komala setelah mendengar penuturan dari Mbah Soko. "Tidak ada, Nduk. Ini jalan satu-satunya supaya kamu selamat. Supaya kelak Bapak bertemu kakek nenekmu di alam sana bisa tegak, karena wasiatnya dilaksanakan benar-benar," terang Mbah Soko dengan mata berkaca. "Maafkan saya, Pak. Maafkan sudah buat sengsara Bapak dan keluarga." Tangis Komala pun pecah. Rasa sesalnya pun ia tumpahkan dalam pelukan Mbah Soko yang sama tak dapat menahan kucuran air bening dari bola matanya. Hari itu, sampai 2 hari selanjutnya keadaan Mbah Soko dan Komala seperti biasa. Namun, ketika di hari keempat, tepat setelah kedatangan Kolis yang merantau dan telah berdomisili di sebuah pulau industri bersama sang istri datang, keadaan pun kembali berubah. Pertemuan yang seharusnya penuh rasa haru dan bahagia antara orang tua dan anak, berbalik menjadi pertemuan yang mencekam. Kolis yang saat datang begitu penasaran dengan tujuan bapaknya memanggil untuk pulang, berubah menjadi gelisah. Dibanding Komala, Kolislah yang sudah mengerti tentang cerita masa lalu keluarganya bersangkutan dengan keluarga Murti Rahmi. Oleh sebab itulah, ketika semua yang terjadi telah Mbah Soko ceritakan, raut wajah Kolis pun menegang dan memucat. Terselip ketakutan dan amarah menggurat dengan jelas bersanding pada wajahnya. Takut karena ia tahu betul siapa keluarga Murti Rahmi dan marah pada kecerobohan adik satu-satunya. "Pokoknya masalah adikmu, Bapak serahkan kamu. Berangkatlah besok sesudah subuh, bawa ke tempat pamanmu Latif. Bilang Bapak titip Komala, selamatkan nyawanya," ucap Mbah Soko memberi pesan pada anak lelakinya Kolis. "Terus, Bapak di sini sendiri gimana? Tak mungkin Bu Ratri membiarkan masalah ini kalau sudah tahu Kom pergi, Pak. Apa Bapak ikut sekalian saja, Pak?" sahut Kolis penuh kekhawatiran. "Tidak, Lis. Bapak harus tetap di sini untuk menghadang peliharaan-peliharaan Ratri. Bapak nanti juga dibantu Kang Waris. Sudah, pokoknya nurut Bapak. Sekarang istirahat sana, biar besok bisa segar badannya," ujar Mbah Soko memberi perintah demi mengakhiri obrolannya dengan Kolis. Masih dengan perasaan bercampur aduk, Kolis akhirnya menuruti Mbah Soko. Ia melangkah masuk ke dalam sebuah kamar yang biasa digunakan Mbah Soko istirahat. Tak ketinggalan sebelum ia masuk ke kamar untuk istirahat, Kolis menyempatkan diri melongo ke kamar adiknya. Sejak dirinya datang, belum sepatah kata pun berbicara dengan Komala. Ada rasa iba dalam hatinya melihat wajah Ayu adik satu-satunya yang terpejam penuh kelelahan. Walau tak ia pungkiri, terselip rasa jengkel dan marah atas kecerobohannya, sehingga mengakibatkan kembalinya urusan yang sudah puluhan tahun terputus. Rasa lelah akhirnya membawa Kolis ke alam mimpi. Puluhan, bahkan ratusan menit ia lalui dalam tenangnya nuansa hawa pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seperti tempatnya tinggal. Rasa gelisah, resah, bahkan takut sebentar terlupakan, tanpa menyadari jika itu baru awal dari kengerian yang akan ia lewati hari-hari selanjutnya. "Lis, Kolis, Kolis!" Satu teriakan seketika menyentak Kolis yang masih terlelap. Buru-buru ia terbangun dan langsung beranjak dari ranjang lapuk dengan sempoyongan. Meski belum sepenuhnya ia tersadar, tapi demi mendengar suara bapaknya yang terdengar panik, Kolis melangkah cepat. Sesampainya di depan kamar Komala, Kolis mendapati sang bapak tengah berdiri kaku menatap ke dalam kamar. Ia segera menghampiri dan ikut melihat ke dalam. Kosong, tak ada siapapun. Jangankan sosok Komala adiknya, kain selimut dan pakaian-pakaian Komala yang biasa disimpan pada lemari kayu tanpa tutup di sisi kiri ranjang pun tak ada.
membuatnya segera menduga-duga penuh kecemasan. Ini pasti adikmu pergi ke tempat Jasmoro. Geram penuh letupan amarah suara Mbah Soko terdengar di telinga Kolis. Geram penuh letupan amarah suara Mbah Soko terdengar di telinga Kolis. Lah perlu apa kom kesana pak? Tanya Kolis penuh kecemasan. Adikmu tetap ingin menikah dengan Jasmoro. Walau sudah bapak jelaskan semua, tetap saja tidak sadar. Jawab Mbah Soko sembari membalikan badan. Sekarang harus ketemu adikmu, jangan sampai terlambat. Setelah waktu subuh nanti, langsung kamu bawa keluar dari desa ini, sambung Mbah Soko. Sembari kembali masuk ke dalam kamar milik Komala, Kolis tertegun. Ia bingung dengan semua kejadian yang kini telah menjadi satu bagian untuknya. Dirinya masih tak tahu harus berbuat apa untuk membawa kembali adiknya yang diduga telah kabur ke tempat yang tak seharusnya didatangi. Lis, kamu datangi rumah Jasmoro, tidak harus sampai halamannya. Bawalah ini, tapi jangan sampai kamu jatuhkan ke tanah walaupun kamu diganggu apa saja. Bapak akan ke rumah Kang Waris supaya kamu bisa bawa pulang adikmu. Kaget sudah barang tentu Kolis saat itu. Ia tak menduga jika mendapat perintah yang sangat sulit dan ngeri dari bapaknya. Namun, demi menyelamatkan sang adik, mau tak mau Kolis pun mengangguk tanda menerima. Kolis langsung menerima sebuah kain yang dirinya tahu adalah salah satu baju adiknya yang tersisa. Ia pun menggenggam erat baju yang sudah lusuh, seraya berangsur melangkah keluar dari rumahnya. Kolis baru tersadar bila waktu sudah gelap bertanda malam telah merajai alam. Ia sempat berpikir bila dirinya tertidur dalam lelap cukup lama. Setelah berjalan ratusan meter, Kolis tiba-tiba saja menghentikan langkahnya sejenak. Ia menyadari jika ada keanehan di sekelilingnya. Mulai dari jalan yang ia lalui sampai lingkungan sekitarnya, sangat berbeda dari yang ia lihat sewaktu dirinya datang. Walaupun desa itu bukan tempat ia dilahirkan, tapi setidaknya Kolis terdiam di desa itu cukup lama, sewaktu dirinya masih dalam asuhan sang ibu saat masih hidup. Kolis pun yakin betul, jika tak banyak perubahan yang membuatnya pangling akan keadaan desa, meski telah beberapa tahun meninggalkannya. Tapi saat ini, dirinya benar-benar merasakan bahwa tengah berada di tempat yang asing. Kamu mau kemana, nak? Kok berani sekali sendirian? Hampir saja Kolis melompat kala satu suara wanita tua mengejutkannya dari belakang. Ia pun seketika beringsut mundur saat memutar tubuhnya dan mendapati satu sosok wanita berpakaian komprang telah berdiri tegak di belakangnya sembari tersenyum menyeringai. Kak, kamu siapa mbah? Tanya Kolis dengan terbata. Saya ya penghuni di sini. Harusnya saya yang bertanya, kamu siapa terus mau kemana? Jawab sosok wanita tua itu sedikit melototkan matanya. Kolis terdiam. Di samping rasa heran, ia juga mulai tersusupi rasa takut. Apalagi saat matanya melihat dari kilatan cahaya obor berwadah bambu yang ada di tangan kiri sosok wanita tua di hadapannya. Tampak keanehan dari wajah sosok itu. Jangan ditanggapi. Terus berjalan, Lis. Satu bisikan tegas nyaring menusuk telinga Kolis. Ia pun terperanjat, kaget. Kala tahu suara itu adalah suara bapaknya sendiri. Kolis akhirnya membalikan badan, mengabaikan sosok wanita tua yang menggapai-gapaikan tangannya, seolah ingin memamerkan kuku-kuku runcing panjang dan hitam. Hawa lembab seakan tak berudara dirasakan Kolis ketika dirinya semakin melangkah jauh. Tubuhnya berkeringat, bukan karena rasa lelah, melainkan tekanan rasa takut yang amat luar biasa. Ingin rasanya Kolis saat itu berbalik dan kembali, namun teringat keselamatan sang adik dan pesan dari sang bapak. Kolis menguatkan tekadnya. Pelan dan tak ada suara langkah kaki Kolis yang terus menyusur jalanan lurus tak berlubang. Walau terlihat gelap, tapi Kolis seolah tertuntun. Ia sama sekali tak kesulitan menerobos kabut-kabut tipis yang menutup jarak pandangnya.
Setiba Kolis di sebuah gapura besar berhias ukiran naga melingkar, ia terdiam sejenak, menatapi tiap lekuk bangunan gapura yang baru pertama dilihatnya, dan ia rasa begitu sempurna. Jangan kamu lihat mata naga itu, Lis. Masuklah. Tidak usah hiraukan apapun yang ada di depan atau di samping-sampingmu. Cepat. Waktumu tidak banyak. Kembali Kolis terjingkat saat suara bapaknya membisik di telinganya. Hal itu pun menyadarkan Kolis jika kini dirinya tak sendiri di tempat itu. Di depannya tampak beberapa orang berwajah pucat pasi tengah menatapinya. Seketika tubuh Kolis merinding, apalagi saat ia menoleh di kanan kirinya. Puluhan pasang mata juga sedang menatap padanya dengan tatapan kosong. Bukan hanya merinding akan wajah dan cara mereka memandang, tapi juga akan aroma tubuh mereka yang kental antara perpaduan kapur barus dan bunga kamboja. Jangan kamu hiraukan, masuk sekarang. Lagi, satu sentakan suara membulatkan keberanian Kolis. Ia pun melangkah mesti lututnya terasa lemas dan gemetar. 1, 2 hingga beberapa kali dirinya berpapasan dengan sosok-sosok itu, membuat dadanya terasa sesak, tersusupi aroma khas mayat dari tubuh mereka. Namun Kolis terus melangkah pelan. Cercahan bisik suara Mbah Soko menguatkan dirinya, seakan tahu bila ia tak sendiri. Kurang lebih 300 meter setelah ia melewati gapura itu, tibalah Kolis di sebuah halaman bercahaya redup, bersuara riuh gemericik air yang mengalir. Ia pun melangkah meski lututnya terasa lemas dan gemetar. Ia terpaksa kembali berhenti kala di depannya terdapat 3 buah jalan berbeda arah dengan sama-sama berhiaskan lampu obor berwadah tembaga. Bingung dan ragu Kolis untuk menentukan salah satu jalan yang akan ia lalui. Ia tertegun sebentar menatap 3 jalan beralas bebatuan bersusun rapi, dengan tatanan aneka kembang di sisi kanan kiri yang sama persis. Namun tak lama, Kolis akhirnya memilih jalan di sisi kanan. Bukan tanpa alasan dirinya memilih itu, tapi ia memantapkan pilihannya oleh satu sebab. Jalan itu tampak berbeda, atau tepatnya di ujung depan taman, di mana mata Kolis melihat sebuah patung sesosok wanita berkebaya, kokoh berdiri dengan balutan patung ular hitam melingkari. Kamu harus cepat masuk ke situ, Lis. Bawa adikmu sebelum acara serengginan selesai. Bapak sama Mbah Waris cuma sanggup ngawal sampai di sini. Setelahnya Bapak serahkan dirimu. Jangan lupa berdoa, Lis. Satu bisikan sekali lagi menguatkan juga meluruhkan jiwa Kolis. Sebab dari kalimat itu, Kolis sadar jika satu kakinya sudah melangkah melewati jalan itu, maka dirinya harus berusaha sendiri. Beriring lantunan doa dalam hati, Kolis pun mengayunkan kakinya menapaki jalan bebatuan hitam yang tersusun, melewati barisan aneka kembang setinggi perut, menembus kepulan asap tipis dari corong obor yang berjejer rapi. Puluhan menit Kolis berjalan, sembari menahan degupan jantung yang tak beraturan. Keringatnya deras mengucur, walau tempat itu dirasa begitu sejuk olehnya. Tak ada apapun sedari Kolis melangkah melewati jalan itu, membuatnya sedikit mempercepat langkah, berharap bisa segera menemukan sang adik. Namun, ketika dirinya tinggal berjarak 3 meteran dari patung sosok wanita berkebaya, tiba-tiba tubuhnya melemah. Kedua kakinya terasa tak bertulang, terpaku diam tanpa mampu bergerak. Surupati, lebur ing wewening wengi iki. Sebaris bait lantunan tembang beriring pegon pelon, tiba-tiba saja terdengar begitu dekat di rasa Kolis, seolah berada tepat di samping kirinya, semakin membuat tubuhnya kaku, pucat tak berdarah. Alunan pelok pegon pengiring tembang Jawi kuno, sayup dan semakin lirih menggema di telinga Kolis. Tak lama suara itu menjauh dan hilang dari pendengaran Kolis. Sebentar Kolis menoleh di kiri dan kanannya, namun hanya hembusan angin serta gemericik air dalam lingkaran kolam mengalir mengelilingi patung sosok wanita berwajah tak asing baginya. Tubuh Kolis berangsur pulih setelah kaku bagai mati rasa. Ia kemudian mencoba kembali menjejakkan tapak kakinya, berniat meneruskan mencari keberadaan sang adik.
Setibanya Kolis tepat di depan patung sosok berwajah ayu dengan kebaya selempang menyebelahi patung ular hitam, lagi-lagi Kolis tergelak kaget. Berawal dari dengus nafas dan desis berbau busuk menerpa wajahnya, menjadi tanda kemunculan sebuah bayangan hitam. Kelebatan bayangan itu meliuk-liuk dan mengitari Kolis. Mata Kolis sendiri seperti bergerak mengikuti gerakan bayangan itu beberapa saat, hingga kemudian berhenti dan menjelma jelas menjadi sesosok wanita bergaun putih dengan tebaran bau kapur barus menyengat tajam. Belum saatnya kamu kesini. Harusnya nanti tanggal 13 bulan ke-7. Sekarang sudah terlanjur, apa perlumu? Pelan dan lembut namun tegas suara sosok itu menyapa Kolis. Hal itu langsung kembali merontokkan keberanian Kolis. Apalagi ketika matanya beradu pandang dengan bola mata sosok itu, jantung Kolis seolah berhenti berdetak. Nyawa dua orang tua yang mengantarmu ke sini tidak akan bisa masuk ke dalam garba ini. Kamu sendiri punya apa, bocah sok berani? Lagi Kolis hanya diam tertunduk. Rasa takutnya sudah tak terukur. Jiwanya terasa mati. Jangankan untuk menyahut, mendongakkan kepala saja terasa berat. Bawa ke sini itu yang kamu pegang, akan keluar utuh anggota badanmu kalau kamu nurut. Mendengar ucapan sosok wanita bernada perintah disertai ancaman, kali ini Kolis tersentak. Ia teringat jika di tangannya tergenggam kain lusuh milik adiknya, juga pesan dari bapaknya. Tidak akan saya serahkan barang ini sebelum saya bertemu adikku. Menyingkirlah. Saya tidak ada perlu apa-apa, hanya ingin mengajak adikku pulang. Entah mendapat keberanian dari mana, Kolis tegas bersuara menolak permintaan sosok wanita itu. Tak hanya menjawab, dirinya pun mampu menegakkan kepala serta sanggup menatapi sosok wanita itu yang tengah melototkan bola matanya tajam. Memang harus diberi pelajaran tata caranya bertamu di sini kamu. Sengit ucapan sosok itu mendapati penolakan dari Kolis. Selepas berucap, sosok wanita itu menjulurkan tangan berkuku putih tajam mengkilap ke arah kain yang digenggam erat Kolis. Ia berniat merebut paksa. Namun, sebelum tangan sosok itu sampai, tiba-tiba saja ia menarik mundur bersamaan tubuhnya yang ikut beringsut. Bukan sekarang waktunya, Jangi. Biarkan anak ini membawa adiknya pulang. Tali patiku tidak akan hilang. Sosok wanita tua yang dipanggil Jangki merunduk, sebelum akhirnya menjauh dan melayang pudar bagai awan, serta dalam sekejap lenyap di sekitaran patung. Sedang Kolis, ia terhenyak mendengar suara pelan dan lembut tanpa wujud, namun mampu membuat sosok Jangki mematuhinya. Bawalah adikmu pulang, Cah Bagus. Tapi ingatlah, kelak akan saya ambil saat tepat waktunya. Mendengar suara itu Kolis tertegun. Sejenak ia menelaah kalimat bernada perintah juga sebuah pesan dari sosok tak berwujud yang ia yakini adalah seorang wanita, tapi belum mengerti maksud yang terkandung di dalamnya. Tak mau berpikir terlalu lama, Kolis memutuskan untuk segera mencari Komala. Mengabaikan makna dari ucapan sosok tak berwujud, menuruti keinginannya agar segera keluar dari tempat yang sangat asing dan mengerikan itu. Setapak demi setapak Kolis lalui jalan bersusun batu, berpagar aneka kembang yang lebarnya tak lebih dari 2 meter. Walaupun tanpa ada gangguan, namun perasaan was-was dan takut masih lekat bergelayut. Kelokan demi kelokan terus Kolis susuri. 3 buah jembatan kecil tanpa pegangan pun telah Kolis lewati. Namun sejauh itu, ia belum menemukan tanda-tanda keberadaan Komala. Hingga sampailah Kolis di ujung taman dengan sebuah gapura kecil melengkung. Ia disambut hamparan tanah luas yang terdapat puluhan gundukan tanah, layaknya sebuah tempat pemakaman. Kolis ragu untuk melewati gapura kecil dan masuk ke area berhawa lembab di depannya. Sekilas Kolis mengedarkan pandangannya, mencoba mencari-cari keberadaan Komala. Tapi hanya siutan-siutan awan tipis dan angin dingin yang sepintas terlihat seperti bayangan saling berlompatan tertangkap matanya. Kolis yang mulai bergidik ngeri, akhirnya membalikkan tubuh, melangkah cepat segera ingin mencari di tempat lain. Sayang,
Baru saja 7 langkah ia berjalan, kembali harus dihentikan oleh sebuah suara. Bukan panggilan, bukan pula sentakan yang membuat Kolis terdiam dan kembali berbalik, tapi suara tangis merintih memilukan dari arah sisi kiri tanah lapang, persis di sebelah gundukan tanah paling tinggi tanpa penanda. Tangisan itu semakin terang dan jelas di telinga Kolis, kala dirinya memberanikan melintasi gapura batas antara taman dan tanah lapang. Semakin jauh berjalan, suara tangisan itu semakin meyakinkan Kolis. Tanpa ragu lagi, Kolis mempercepat ayunan kakinya. Tak berapa lama akhirnya Kolis sampai di tempat di mana suara itu benar-benar suara Komala yang sedang duduk tersimpuh di apit 2 buah gundukan tanah. "Duk, ayo pulang," ucap Kolis sedikit senang telah menemukan adiknya. Duk, kamu kenapa nangis di situ? Ayo pulang sekarang." Kembali Kolis memanggil dan mengajak Komala untuk pulang. Namun Komala seperti tak mendengar dan menghiraukannya, sembari meremas-remas tanah berwarna merah di hadapannya. Ia sama sekali tak menoleh sedikit pun ke arah Kolis yang berdiri di sebelah gundukan tanah paling tinggi. Kolis sendiri mulai bingung. Berkali-kali ia mengulang memanggil Komala, tapi tetap saja Komala tak menggubris. Sampai akhirnya, Kolis yang tak sabar lagi berjalan mendekat dan meraih tangan Komala. "Ayo pulang, ini bukan tempat tinggalmu." Kali ini usaha Kolis berhasil. Komala menghentikan tangisannya dan mendongakkan kepala seperti terkejut dengan cengkeraman tangan di lengannya. "Kang." Hanya itu ucapan yang keluar dari bibir Komala. Selebihnya kembali menunduk, masih dengan meremas tanah dan tersengguk. Antara iba dan juga takut Kolis menyaksikan hal itu, melihat kondisi sang adik yang sudah layaknya seonggok mayat hidup. Sebentar Kolis mengedarkan tatapan ke segala penjuru tempat itu. Sekelip memandang tak ada yang tertangkap matanya. Tak mau lagi larut dalam suasana menyeramkan, Kolis akhirnya menarik paksa Komala. Sedikit penolakan dari adiknya tak membuat Kolis melepasnya. Sepersekian detik dan menit, Kolis berjalan dengan cepat sambil menggandeng tangan Komala melewati gundukan-gundukan tanah tanpa nisan yang mendadak menebar bau kapur barus menyengat tajam, mengalahkan bau khas tanah pemakaman. Tak hanya itu, keganjilan lain pun dirasa Kolis saat tiap-tiap dirinya melewati gundukan tanah. Selalu terdengar suara merintih dan tangisan menyayat. Semakin cepat langkah Kolis, semakin banyak gundukan yang dirinya lewati, semakin membuat tempat itu ramai dengan tangisan-tangisan saling bersahutan. "Kang, itu mereka mau ikut." Tersentak Kolis mendengar ucapan Komala yang tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah belakang. Mau tak mau dirinya pun mengikuti petunjuk Komala. Seketika itu juga tubuh Kolis mempias pucat. Melihat puluhan sosok-sosok berbalut kain putih lusuh telah berdiri tepat di belakangnya. Puluhan sosok-sosok itu segera menjulurkan tangan kanan mereka layaknya melambai kaku saat tahu Kolis dan Komala berhenti. Namun Kolis segera tersadar bila niatnya hanya membawa pulang sang adik. "Tidak usah dihiraukan. Ayo kita harus cepat keluar. Kasihan bapak sudah menunggu," ucap Kolis di sela-sela ketakutannya. "Tapi ya kasihan teman-temanku ini, Kang. Semua ingin ikut," sahut Komala lirih masih berjeda dengan sesenggukan. Kolis terdiam. Ia menatap lekat wajah Komala yang pucat. Ia tahu bila adiknya dalam kesadaran yang tersandera. Kolis akhirnya teringat kain lusuh yang masih dalam genggamannya, kemudian segera menutupkan ke wajah pucat Komala sesuai dengan pesan dari bapaknya. Tak lama setelah itu Komala terdiam, tapi berbeda dengan puluhan sosok-sosok di belakangnya. Tangisan mereka terdengar mengencang, tubuh mereka pun melayang bagai bayang-bayang berputar mengeliling. Selagi Komala terdiam, Kolis yang sudah ketakutan segera dengan cepat membopong dan membawa Komala keluar melewati kembali gapura kecil melengkung, mengabaikan suara tangis dan lambaian tangan terbungkus kain lusuh dari sosok-sosok di belakangnya. Kolis terus berjalan cepat.
Bahkan setelah melewati patung sosok wanita berlingkar ular hitam, ia berlari tanpa mempertimbangkan berat tubuh Komala yang ada di pundaknya. Puluhan meter, ratusan meter telah Kolis lalui. Nafasnya yang sudah tak teratur seirama dengan degup jantungnya, tapi dirinya enggan untuk berhenti walau sebentar. Kolis benar-benar merasakan jika tak ada lagi bagian dari tubuhnya yang tak terbasahi oleh keringat, namun tak menyurutkan langkah kakinya yang terus berlari. Meski telah meninggalkan jauh gerbang gapura besar awal, dirinya masuk di tempat yang tak ingin lagi ia memasukinya. Bruk! Kolis akhirnya terjatuh, mengerang pelan sembari memegang lututnya yang bergetar hebat, entah karena rasa lelah atau luapan rasa takut. Tapi di balik itu, kelegaan segera menggurat di wajahnya yang dipenuhi titik-titik air bening kala matanya menatap ke depan. Terlihat kelipan cahaya dari rumah-rumah warga. Semangat Kolis akhirnya kembali tumbuh. Ia segera mengangkat tubuh adiknya yang tertidur, berjalan melewati tempat tak lagi berhawa lembab. "Syukur, Lis, kamu selamat." Satu suara tak asing akhirnya mengakhiri perjuangan Kolis malam itu. Dirinya yang baru tiba di halaman disambut harum Mbah Soko dan Mbah Waris. Rasa lelah, ngeri, takut kini telah mereda setelah satu gelas berisi air dingin pemberian Mbah Waris tak tersisa masuk tenggorokannya. Ia langsung menghempaskan tubuhnya di lantai tanah ruang tamu, rumah sederhana milik orang tuanya. Matanya sebentar terpejam, sembari mengatur ritme nafasnya yang belum teratur, tanpa memperdulikan kondisinya yang kotor. "Masih ada waktu 3 jam, Lis. Istirahatlah. Setelah itu segera berangkat, bawa adikmu ke tempat pamanmu Latif. Jangan sampai keduluan matahari terbit." Kolis hanya diam, ia masih memejamkan mata meski mendengar ucapan bapaknya. Dalam benak, Kolis merasa lelah, akan tetapi ia tak bisa lagi menolak, sebab ini adalah awal permulaan baginya. "Lis, bangun. Sebentar lagi kamu harus berangkat." Sedikit tergagap, Kolis merasakan ada sentuhan dan suara yang membangunkannya. "Mandi dulu sana, biar segar bugar lagi badanmu. Nanti terus ke depan, ditunggu Mbah Waris." Sebentar Kolis terdiam, kemudian menggeliat beberapa kali setelah mengangguk tanda mengerti dengan apa yang diucapkan Mbah Soko. Kolis segera bangkit dari ranjang berkasur lapuk berbungkus kain lusuh penuh tambalan. Ia tahu bahwa tak lama lagi dirinya harus melakukan perjalanan membawa pergi Komala, adiknya yang dalam masalah besar. Sambil melangkah pelan, Kolis kembali mengingat kejadian beberapa jam lalu, di mana dirinya berjuang dalam kengerian yang baru pertama ia alami. Membayangkan semuanya, Kolis seketika merinding ngeri. Jiwanya masih menyisakan rasa takut, walau telah lepas dari keangkeran kediaman Rahmi Murti. Guyuran demi guyuran air dari cakupan gayung terbuat dari tempurung kelapa langsung membasahi tubuh tegap Kolis. Dingin, namun sangat dirasa segar olehnya. Beberapa basuhan kembali, dan lagi gayung tangan Kolis meraup air dalam gentong bulat terbuat dari tanah liat, tersiram di tubuhnya, melenakan dan melonggarkan sejenak tanpa memikirkan beban. Akan tetapi, saat tangan Kolis mengusapkan sabun ke bagian atas tubuhnya untuk yang kedua kali, mendadak sabun itu terlepas dan jatuh ke dalam gentong air yang jernih dan masih tersisa setengahnya. Dan mau tak mau, Kolis pun berjongkok untuk mengambil. Baru saja tangan Kolis akan masuk ke dalam air, tiba-tiba saja ia tarik kembali. Mulutnya terenganga seakan ingin berteriak, tapi tak ada suara yang mampu ia keluarkan. Beberapa detik Kolis terdiam dalam keterkejutannya. Ia mencoba mencerna tentang apa yang baru saja matanya lihat di dalam gentong. Bertanya-tanya dalam hati. Akhirnya Kolis memberanikan diri untuk memastikan apa yang dilihatnya. Bermodal lampu sentir tertutup kaca bulat memanjang, Kolis pun mendekat. Perlahan membungkuk sembari menahan degup jantung yang mulai terpacu.
Amis aroma yang tercium pada sisa air di dalam gentong, tapi hal itu belum meyakinkan Kolis sepenuhnya. Hingga 5 tarikan nafas kemudian, Kolis beringsut mundur. Wajahnya memucat, mulutnya terbungkam. Jiwanya kembali gonjang kala menyaksikan dengan jelas helaian rambut menumpuk. Tak hanya itu, mata Kolis juga melihat air yang tadinya jernih berubah mengental berwarna merah kehitaman dengan aroma anyir menyengat. Belum lagi hilang rasa takut dan kaget dalam diri Kolis. Tiba-tiba saja tubuhnya yang masih berbalut handuk tersentuh sapuan angin teramat dingin. Kolis mundur dan keluar dari bilik bertutup dinding dari anyaman bambu. Namun baru 1 langkah, kembali dikejutkan sebuah nyanyian lirih dari suara sesosok wanita dari dalam bilik. Jiwa Kolis benar-benar tercekat. Ia berusaha sekuat tenaga ingin membalikan tubuh, tapi seperti tertahan satu kekuatan besar, hingga hanya keringat dingin yang deras mengucur. Plak! Ayo cepat masuk. Sampai beberapa lama, akhirnya kaki dan anggota tubuh Kolis yang lain mampu bergerak saat sebuah tepukan keras menampar bagian pundaknya yang tak terbalut kain. Segera ia melangkah cepat, mengikuti sosok yang menyadarkannya, dan tak lain adalah Mbak Waris. Cepat, ganti baju terus berangkat saja, Lis. Adikmu juga sudah siap, ucap Mbak Soko yang terlihat panik. Ia seperti mengetahui yang baru saja Kolis alami, sehingga memerintahkan Kolis untuk segera berangkat. 5 menitan Kolis di dalam kamar. Saat keluar ia telah rapi sambil menenteng tas lempang berwarna hitam. Ia sedikit kaget ketika melihat Komala duduk terbengong dengan wajah masih pucat. Tatapannya seolah kosong serta terlunglai tak bertenaga. Ini dengarkan, Lis. Bungkusan ini nanti dibuang di tengah laut. Jangan sampai ada mata melihat kecuali kamu dan Komala saja. Andai setelah menaburkan kamu melihat sesuatu apa saja, jangan sekali-kali kembali ke sini sebelum adikmu sampai di tempat Latif, ucap Mbak Soko memberi pesan. Soko, apa benar kamu sudah siap dengan menyuruh membuang itu di tengah laut? Apa tidak mencoba cara lain? Kamu tahu artinya jika barang itu dibuang? Artinya kamu... Mbak Waris yang tadinya hanya melihat dan diam, tiba-tiba bersuara. Namun pada kalimat terakhir, ia tak dapat meneruskan, membuat Kolis yang dengan seksama mendengarkan mengernyitkan kening. Saya sudah siap, Kang. Terpenting anak-anakku bisa selamat. Saya juga sudah tua. Lelah harus nutup terus urusan dengan iblis Murti Rahmi. Timpal Mbak Soko seakan penuh kepasrahan. Melihat perubahan sikap 2 lelaki di depannya, Kolis semakin bingung penuh penasaran. Dirinya yakin jika ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Tapi untuk bertanya, Kolis seperti tak diberi waktu oleh Mbak Soko. Dirinya lalu segera berpamitan setelah sebuah sepeda motor milik anak Mbah Waris sampai di halaman. Raut kesedihan menyirat jelas dari sela-sela keriput kulit wajah Mbah Soko saat melepas kepergian 2 anaknya. Meski tak ada air bening yang menggulir, perasaan mendalam begitu dirasakan juga oleh Kolis. Dirinya merasa betul ketika deru motor 2 tak melaju pelan meninggalkan halaman rumah tempat bermain saat ia kecil. Seolah menjadi tilas dan pertemuan terakhir dengan sang bapak yang baru 1 hari 1 malam bertemu setelah setahunan ia tak pulang. Sunyi sepi suasana desa yang tengah dilalui Kolis. Entah karena sudah masuk waktu dini hari atau memang keadaan desa yang belum terlalu padat penduduknya, Kolis yang duduk di belakang mengapit tubuh Komala dengan kondisi masih seperti linglung, mulai kembali merasakan sesuatu yang tak nyaman dalam hatinya. Jalanan mulai sedikit licin, berlumpur dan banyak berlobang saat memasuki area persawahan, membuat motor berkopling melaju pelan serta bergunjang. Namun bukan hal itu yang membuat Kolis resah, melainkan ada sesuatu, atau tepatnya ia merasa di belakangnya banyak sosok mengikuti. Sesekali Kolis memalingkan wajah, merasai satu gesekan angin lembut menyembur di leher belakang, tetapi ia tak melihat apapun. Keadaan itu berlangsung selama dalam perjalanannya menuju sebuah tempat terang dan ramai.
Hiruk-pikuk para pedagang, lalu lalang rutinitas pembeli dan penjual jasa telah memenuhi ibu kota kabupaten, tempat di mana ia dibesarkan. Setelah berbasa-basi dan mengucapkan terima kasih, Kolis memapah masuk ke dalam sebuah ruangan tempat penjualan tiket bis yang akan mengantarnya menuju ke kediaman sang paman Latif. Hari pun mulai tenang. Tepat saat matahari mulai muncul dengan congkak, sebuah bis besar dan panjang melaju pelan ke arah tempat Kolis. Hanya menghabiskan segelas kopi hitam, bis itu pun kembali meneruskan perjalanan dengan membawa puluhan penumpang, termasuk Kolis dan Komala yang duduk di bagian sedikit belakang. Dentuman musik dari DVD yang terpasang di depan bakal mengiringi perjalanan Kolis selama belasan jam. Dirinya yang sudah beberapa kali mendatangi rumah Latif, tahu dan hafal jalanan serta suasana di dalam bis. Tapi untuk kali ini, dirinya benar-benar tak bisa menikmati seperti sebelumnya. Beberapa kali Kolis mengempaskan nafas berat sambil menoleh ke arah Komala yang terpejam dengan menyandarkan kepala di bagian pinggir kaca bis. Rasa sesal, iba, sayang dan takut membaur dalam jiwa Kolis melihat keadaan adik satu-satunya. Meski awal dalam hatinya menyimpan amarah, tetapi terpupus oleh nurani yang tak bisa lepas karena ikatan darah. Beberapa jam telah berlalu, Kolis sesekali tertidur, sesekali terjaga sembari melihat Komala. Pikiran dan tubuhnya yang seharusnya membutuhkan istirahat, terkalahkan rasa gelisah. Hingga tiba saat bis berhenti di tempat yang akan dirinya jadikan penyelesaian wasiat bapaknya. Kegelisahan Kolis semakin kuat mengikat. Butuh waktu 30-an menit untuk bis masuk ke dalam sebuah kapal besar. Menunggu sebentar sampai sang kondektur memberi perintah agar para penumpang turun guna menikmati perjalanan dan suasana di laut lepas. Enggan rasanya bagi Kolis untuk turun, bukan hanya karena kondisi Komala, tetapi juga perasaannya yang semakin tak menentu. Kolis sendiri tidak tahu asal mula perasaan itu, entah dari sisa ketakutannya atau karena ada sumber yang lain. Tertatih dan pelan akhirnya Kolis turun sambil memapah Komala. Ia tak lagi canggung dengan tatapan mata para penumpang lain, seperti merasa iba. Mungkin bagi yang lain, saat itu menjadi momen yang indah dalam sebuah perjalanan. Tapi bagi Kolis, saat itu terasa seperti waktu berduka. 3 kali suara trompet atau sirene menjadi tanda dimulainya pelayaran. Sorak-sorai para penumpang seperti tak mampu mengikis jiwa Kolis yang semakin dirundung was-was dan gelisah. Kolis yang masih berusaha memaksa jiwanya tegar, terus melangkah pelan menyusur dak paling bawah kapal, guna mencari tempat yang sesuai dengan pesan Mbah Soko. Meski sering tertatih dan kesusahan, Kolis terus mencari sembari menghitung waktu dari mulai kapal berjalan. Hal itu dirinya lakukan demi waktu yang pas untuk tepat berada di tengah-tengah laut. Ia yang hafal lamanya perjalanan tak sulit menghitung. Namun, kalau dirinya menemukan tempat yang dirasanya pas, lagi-lagi Kolis harus kuat-kuat menepis lingkaran rasa mendebarkan yang tiba-tiba muncul. Kali ini bukan tanpa alasan Kolis tersusupi rasa takut. Ia yang tengah berdiri menunggu di tepian dinding kapal, tiba-tiba membaui sesuatu yang tak asing lagi baginya, kapur barus. "Jangan kamu buang, Le. Apa tega kamu membunuh bapakmu sendiri?" Pelan dan lembut suara yang tiba-tiba terdengar di telinga Kolis. Tapi hal itu justru membuat jiwa Kolis tercekat. "Siapa kamu, Bu?" tanya Kolis sedikit terserak, demi menutupi rasa kagetnya terhadap kehadiran sosok wanita bertapih kain jarit, dengan paduan sanggul menghias indah di kepalanya. Wanita berwajah ayu dan keibuan itu tak menyahut. Ia berjalan gemulai menyamping ke kiri dari tempat Kolis berdiri. Sebentar ia melirik ke arah Komala, sebelum wajah ayunya berpaling menatap lautan lepas. Itu namanya 4 pancer, ari-ari yang sewaktu lahir disimpan hingga mengering bapakmu, yang dicampur darah manisnya adikmu. Walaupun kamu buang di laut itu, jangan kira bisa menyelamatkan adikmu. Padahal kalau sudah dibuang, nyawa bapakmu yang terhanyut. Singkat, namun mampu menggetarkan jiwa Kolis.
Penjelasan dari wanita berbaju renda panjang bermanik-manik hitam dengan aroma kapur barus khas mayat menyebar dari tubuhnya. Percaya tidak percaya, itu yang akan terjadi. Sambung wanita berkulit putih bersih mencoba meyakinkan Kolis. Selintas pikiran Kolis mengambang, keraguan yang mulai menyusup mengantarkan pikiran Kolis tentang firasatnya sedari awal meninggalkan rumah bapaknya. Akan tetapi, di saat kebimbangannya hampir menguasai, sekelebat kalimat pesan dari bapaknya muncul terngiang. "Dari mana kamu tahu masalah ini? Dan siapa sebenarnya kamu?" tanya Kolis memberanikan diri, seraya berharap bisa tahu dengan siapa dirinya berhadapan. "Belum sekarang kamu harus tahu siapa saya. Nanti kalau sudah saatnya, kamu bakal tahu dan waktunya pun sudah tidak lama lagi," jawab sosok wanita itu sedikit menyengit. "Pikirkan ucapanku, pilihan ada di tanganmu sekarang," sambung wanita yang kini wajahnya memerah, menatap nyalang ke arah Kolis dan Komala. Belum sempat sepatah ucapan keluar dari mulut Kolis, sosok yang muncul secara tiba-tiba itu membalikkan tubuh, melangkah pelan tanpa menimbulkan suara, seolah tapak kakinya tak menyentuh lantai besi kapal. Setelah sosok wanita itu menghilang tertutup sekatan ruang kapal, Kolis segera menghitung putaran waktu. Meski sempat goyah, tapi dirinya tetap akan melakukan apa yang telah diwasiatkan oleh Mbah Soko, bapaknya. Perkiraan waktu akhirnya dirasa pas oleh Kolis. Ia pun segera mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih berlipat-lipat dari tas hitamnya. Sebelum dirinya melaksanakan, sejenak ia menatap Komala yang belum berubah. Sedikit pun keadaannya. Lalu dengan pelan disadarkannya sang adik pada dinding besi kapal dengan penuh rasa iba. Kolis sangat berharap setelah ia melakukan pesan dari bapaknya, Komala bisa pulih dan tentunya terlepas dari ikatan keluarga Murti Rahmi. Perlahan satu persatu tangan Kolis mulai membuka lipatan kain putih yang ia bawa menepi. Deburan ombak laut akibat membentur dinding kapal, seolah berubah raungan menggema kala lipatan terakhir terbuka. Antara wangi minyak berpadu anyir menyusup ke hidung Kolis saat ia mendekatkan wajahnya demi melihat apa sebenarnya yang ada di bungkusan itu. Segulung rambut hitam menggumpal dan menyatu dengan darah kental, serta tanah lembut berwarna merah yang melumuri seonggok daging kering terlihat di mata Kolis. Setelah dirasa tepat di tengah-tengah laut, Kolis tanpa ragu segera membuang pulungan rambut dan menaburkan tanah beserta gumpalan seonggok daging itu. Seketika itu juga, lenggingan menyayat dari suara lelaki tua menggema jelas di telinga Kolis. "Bapak?" gumam Kolis saat mengenali suara teriakan itu. Tak lama setelah suara melengking itu hilang, alam sekitar dirasa Kolis berputar cepat, membuat dirinya terhuyung ke belakang sebelum satu kelebatan bayangan menggambar di pelupuk matanya. Kelebatan itu bagaikan rekaman yang memutar sebuah kejadian dengan jelas, di mana Kolis melihat bapaknya yang tengah berteriak kesakitan akibat tersayat ribuan rambut hitam yang melilit kuat. Tubuh kurusnya dipenuhi darah, matanya sayu penuh genangan air bening, serta kulit kepala sedikit terkelupas dengan dua telinganya yang telah tertanggal lepas. "Bruk!" Hempasan yang mendorong kuat tubuh Kolis akhirnya mengakhiri bayang-bayang kengerian yang dialami Mbah Soko. Entah itu benar terjadi atau hanya bayangan semata, tapi bagi Kolis, hal itu membuatnya sangat terpukul. Ingin rasanya saat itu ia kembali ke desa tempat bapaknya tinggal untuk memastikan. Namun lagi-lagi ia teringat pesan-pesan bapaknya yang tak boleh dilanggarnya. Hanya harapan bening, doa dalam hati yang tak sanggup Kolis lakukan. Ia kemudian bangkit setelah menyeka keringat di wajahnya yang pucat pasi, kembali ke tempat dirinya menyadarkan Komala. Sesampainya Kolis di tempat Komala, hal aneh kembali terlihat. Bila dalam puluhan jam yang lalu adiknya hanya terbengong, kini terlihat seolah baru tersadar dan kembali seperti Komala yang dirinya kenal. "Kang." Satu ucapan dari bibir Komala langsung meyakinkan Kolis.
jika yang kini di hadapannya adalah Komala yang telah kembali. "Kamu sudah sadar, Duk?" tanya Kolis setengah girang, melupakan sejenak kejadian yang baru saja ia alami. "Saya kenapa, Kang? Terus, ini kita sekarang di mana?" balik Komala bertanya yang terlihat bingung. "Kita di kapal, Duk. Mau main ke tempat Paman Latif," sahut Kolis datar. "Lala, Bapak mana, Kang? Apa nggak ikut?" Kali ini pertanyaan Komala tak mampu langsung dijawab Kolis. Kembali memori di kepalanya memutar gambaran kejadian bapaknya, membuatnya ragu untuk menjawab. "Bapak nyusul belakangan, lagi mau merampungkan tanggungannya dulu," jawab Kolis berbohong. "Saya tahu, Kang, apa tanggungannya Bapak," timpal Komala. "Maksudmu?" sahut Kolis sembari mengerutkan kening. "Iya, tanggungannya Bapak itu urusan masalahku dengan Mas Jas," tukas Komala sinis. Kolis sendiri terperanjat mendengar ucapan Komala. Ia tak menyangka bila adiknya masih teringat Jasmoro, lelaki satu-satunya dalam keluarga dan juga calon pewaris tunggal Trahmurti Rahmi. Nah, sahabat Sejuta Kisah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan dari seri ketiga dari sebuah kisah misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir? Pastikan Anda tidak melewatkannya, dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.